Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi Ibu. Mohon izin di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai undang-undang yang kami pilih, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019. Ya, jadi yang kami pilih ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Yang pertama ada saya sendiri, Yuda Yordani selaku moderator. Kemudian ada Abdul Rio, ada juga Abi Iza, ada Nabila, ada Iza Abi, ada Sania, ada Moni, ada Yesa, dan juga ada Tisna. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya di sini saya serahkan langsung ke teman-teman. Oh, ganti ini ya. Baik, di sini kami akan membahas yang dimana ada latar belakang, kemudian ada pembahasan mengenai praktik kebidanan, contoh kasus, pemberlakuan sanksi, dan terakhir itu adalah kesimpulan teman-teman. Oke, baik, di next moderator. Biar kepalanya nggak bengkak, nggak sakit. Apa bu? Ada ya dokter bisa ditaruh di depan. Baik, latar belakang dari pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan berakar pada upaya pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas, khususnya dalam bidang kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pemerintah bertanggung jawab menyediakan layanan kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau. Pelayanan ini mencakup tenaga kesehatan termasuk bidan seperti yang kita akan bahas pada hari ini. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan muncul sebagai tanggapan terhadap perlunya peningkatan layanan kesehatan sebelumnya. Pengaturan terkait profesi dan praktik kebidanan belum diatur secara komprehensif. Hal ini mengakibatkan kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi bidan. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 bertujuan untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi bidan dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya ada praktik kebidanan, yang dimana pada Undang-Undang 4 Tahun 2019 mengatur tentang praktik kebidanan, termasuk penggunaan bidan warga negara asing yang harus memiliki STR sementara atau surat tanda registrasi, SIBB, surat izin praktik bidan, dan izin sesuai peraturan. Jika fasilitas kesehatan mempekerjakan bidan asing tanpa mematuhi aturan, mereka akan dikenakan sanksi administratif. Bidan yang menjalankan praktik mandiri wajib memasang papan nama praktik dan melengkapi sarana sesuai standar. Untuk sesuai standar yang dimaksud itu dasarnya menggunakan cat putih dengan huruf warna hitam, dan pada papan namanya tercantum nama, jumlah yang sah, dan jenis pelayanan sesuai dengan surat izin praktik serta waktu praktik. Selanjutnya, jika tidak, mereka dapat dikenakan sanksi administratif seperti teguran, denda, hingga pencabutan izin. Semua tindakan bidan harus dilakukan secara etis sesuai dengan nilai-nilai profesi dan masyarakat. Lalu ada contoh kasus di Kabupaten Banyumas, itu tercatat ada 13 kematian perinatal dan 6 kematian maternal yang sebagian besar terjadi karena bidan tidak merujuk pasien ke fasilitas yang lebih tinggi. Meskipun kasus tersebut di luar wewenang bidan, penegakan hukum terhadap pelanggaran praktik kebidanan menjadi penting untuk memastikan bidan memahami dan melaksanakan tanggung jawab sesuai aturan, sehingga kematian ibu dan bayi dapat diminimalisir. Baik, selanjutnya ada penyimpangan dalam pelayanan kebidanan. Penyimpangan ini terjadi karena ketika praktiknya tidak sesuai dengan kode etik, standar profesi ataupun hukum. Meskipun bidannya sudah berupaya menjalankan praktiknya sesuai standar, sesuai dengan pengetahuan yang diketahui, tetapi praktiknya tetap tidak sesuai dengan standar. Masih terdapat pelanggaran yang mengakibatkan tingginya angka kematian ibu dan bayi. Jadi, bidan harus memiliki tanggung jawab etis berdasarkan kode etik, berdasarkan pendidikan dan fasilitasnya, dan berdasarkan hukum perdata, administrasi, dan pidana.
Baik, selanjutnya ada pemberlakuan sanksi. Jadi penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan ini memerlukan sanksi agar efektif, yang mana meliputi sanksi pidana, perdata, dan administratif. Sanksi perdata ini seperti mengganti kerugian akibat pelanggaran melalui jalur pengadilan atau non pengadilan. Kemudian sanksi administratif yang sering terkait perizinan yang diterapkan oleh pejabat administratif dan perlindungan hukum dan bisa berupa teguran atau pencabutan izin. Kemudian ada perlindungan hukum pasien termasuk pencegahan dan tindakan represif seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan. Maaf teman, jadi Ada konteks aborsi di dalamnya atau ada yang disebut dengan kuret, ini itu akan memberikan beberapa implikasi-implikasi yang bisa diperdagangkan juga ya. Baik, selanjutnya adalah untuk kesimpulan. Jadi kesimpulan dari undang-undang yang telah kami pilih ini yaitu terkait Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang praktik kebidanan. Di sini kami mendukung mosi di mana dalam praktik kebidanan seorang bidan itu harus sesuai dalam melaksanakan praktiknya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019. Di mana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang praktik kebidanan ini menetapkan sanksi administratif bagi penyelenggara fasilitas yang menggunakan bidan asing atau bidan yang tidak mematuhi ketentuan seperti teguran, penghentian kegiatan, atau pencabutan izin. Bidan yang tidak memasang papan nama atau melengkapi sarana juga dapat dikenakan sanksi serupa. Praktik kebidanan harus disesuaikan di tempat praktik mandiri bidan atau fasilitas kesehatan seperti klinik, puskesmas, dan rumah sakit, sesuai dengan standar kompetensi, etika, dan prosedur operasional. Bidan dengan pendidikan diploma 3 hanya boleh praktik di fasilitas kesehatan. Undang-undang ini juga mengatur standar pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan, memberikan kepastian hukum untuk mengenai sertifikasi dan registrasi, serta melindungi hak dan kesejahteraan bidan dengan regulasi yang jelas. Diharapkan praktik kebidanan menjadi lebih terstandar dan akuntabel. Jadi dari apa yang sudah kami jelaskan di sini, kami mendukung mosi di mana untuk mengadakan praktik kebidanan di sini bidan harus sesuai atau harus memiliki SPR, yang dimana artinya ketika ada seorang bidan yang hanya mencapai pendidikan diploma 3 itu belum bisa untuk membuka praktik kebidanan secara mandiri, melainkan hanya di fasilitas kesehatan seperti klinik, puskesmas, dan rumah sakit. Mungkin dari kelompok kami sekian yang dapat kami presentasikan. Kami persilakan kepada teman-teman untuk memberikan tanggapan. Terima kasih. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Tia Saputri dari kelompok 2. Jadi saya ingin menanyakan terkait dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2019 pada pasal nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan pada pasal 45 ayat 3. Jadi itu kan pemberlakuan sanksi administratif. Nah, sedangkan bagi bidan-bidan yang merasa keberatan dengan adanya sanksi administratif ini menjadi menekankan mereka bahwa peningkatan kualitas layanan kesehatan itu lebih baik daripada pengaturan administratif yang berlebihan yang menjadi beban bagi bidan-bidan, karena dengan adanya pasal itu ada penekanan yang terlalu besar pada aspek administratif dan sanksi yang justru bisa mengurangi jumlah bidan yang tersedia. Jadi menurut dari pihak yang pro terhadap undang-undang ini, apakah dengan pemberlakuannya sanksi administratif ini dapat mengurangi jumlah bidan ataupun bagaimana? Jadi saya Remita Della Pasqua dari kelompok 5 ingin bertanya tentang kebidanan yang D3 ini.
Nah, karena mama saya sendiri kan D3 kebidanan nih. Nah, dia baru lulus P3K kemarin, puji Tuhan. Nah, ada kaitannya sama kalau misalnya kemungkinan nih tahun depan akan ada perubahan baru. Kalau misalnya yang D3 itu nggak bisa kerja, nggak bisa kayak perpanjang apa gitu buat untuk kerja kalau misalnya nggak S1. Nah, jadi itu otomatis para kebidanan itu harus S1 dulu baru bisa memperpanjang. Nah, apakah pemerintah punya nggak nih pemerintah kira-kira untuk nanti proteksi ya? Ini memang menjadi kekhawatiran di tengah-tengah tenaga kesehatan, khususnya tidak persoalan bidan saja, misalnya tenaga kesehatan dengan latar belakang D3 atau bahkan D1 misalnya, ya, karena kita paham ada kekurangan SDM di mana selalu ada tuntutan dengan kualifikasi yang lebih tinggi tentu saja. Nah, contoh kasus tadi yang dikatakan Pasqua bahwa di D3 kebidanan itu, atau ini secara inklusif ya, pada contoh kasus bahwa harus ada peningkatan kualifikasi pendidikan sehingga bisa melanjutkan jenjang karir misalnya. Nah, seperti apa kira-kira bentuk dan implementasi atau kehadiran pemerintah, kebijakan pemerintah ini seperti apa untuk mengakomodir lah kebidanan atau kesehatan, tenaga kesehatan yang lain itu kan adalah salah satu garda. Apalagi kalau kita berbicara di daerah-daerah ya, kebidanan itu memiliki salah satu tempat atau hal yang paling krusial ya, sebagai pertolongan untuk ibu bersalin, bayi dan segala macam, sehingga praktik-praktik kebidanan itu di daerah itu sangat luar biasa ya. Oke, bisa ya? Oke. Untuk pertanyaannya kita cukupkan untuk 2 orang penanya. Selanjutnya akan kami langsung berikan tanggapan. Untuk tanggapan dari pertanyaan Anis saya serahkan kepada Moni. Izin menanggapi dari pertanyaan Anis. Tadi kan Anis tanya apakah mengurangi jumlah bidan. Sebenarnya itu tergantung seberapa sering sanksi itu kan diperlakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 ini sebenarnya bertujuan untuk memastikan praktik kebidanan yang berkualitas dan mematuhi standar yang ditetapkan. Dengan menegakkan sanksi, diharapkan praktik kebidanan menjadi lebih profesional dan aman, yang pada akhirnya juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan tanpa harus mengurangi jumlah bidan itu sendiri. Jadi intinya dari undang-undang ini tuh lebih fokus ke untuk melakukan perbaikan penegakan standar daripada bidan itu sendiri. Yang lain, kelompok yang lain mungkin membaca referensi bisa ya menambahkan misalnya, boleh. Jadi tidak mesti hanya dari kelompok yang presentasi, tapi jelas ya teman-teman yang presentasi itu yang harus menanggapi duluan. Kalau dirasa memang masih ada yang kurang mau menambahkan referensi yang lain, boleh silakan. Atau bagaimana penanya sudah bisa diterima? Ini berkaitan dengan peningkatan kualifikasi atau kualitas ya. Oke, jadi sebenarnya ini tidak akan mengurangi jumlah bidan itu sendiri, tapi tentu diharapkan ada pembenahan ya untuk meningkatkan kompetensi. Pertanyaan dari Anis, itu dia jawaban dari kami bahwa terkait adanya sanksi administratif itu tidak akan mengurangi jumlah bidan, karena memang untuk sanksi itu sendiri menertibkan dari adanya pelaksanaan praktik-praktik kebidanan, sehingga dari yang kami dukung ini itu adalah di mana untuk bidan itu sendiri tidak boleh melaksanakan praktik ketika D3 kebidanan tidak boleh melaksanakan praktik mandiri selain di fasilitas kesehatan. Nah, kalau misalkan itu sampai terjadi dan sanksi administratif itu tidak kita berlakukan, maka kemungkinan kasus-kasus yang tadi sudah kami sebutkan seperti kematian di Banyumas, ada kematian ibu dan juga perinatal, dan kemungkinan kematian lainnya itu akan bertambah parah jika sanksi tersebut tidak diberlakukan. Nah, jadi itu dia dari kami.
Mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan juga terkait pertanyaan dari Anis. Kami persilahkan selagi kami mendiskusikan pertanyaan dari Venuta. Oke. Dalam undang-undang tersebut pada intinya adalah kita harus menyelamatkan keselamatan pasien. Kita harus mengedepankan namanya keselamatan pasien, teman-teman. Di mana standar yang lebih tinggi dalam pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan dan mengurangi risiko kesalahan medis. Dan nanti tugasnya bagian dokumentasi, ya silakan diisam, ya. Jadi mau observasi. Oke. Dari statement yang Abi tadi sampaikan, ya. Saya yang bertanya, astagfirullahaladzim. Kita belajar ya bagaimana menerima distraction ya. Itu ya, jadi kita sudah mulai belajar teman-teman. Oke. Apakah kan ada pembatasan di mana bidan itu harus punya STR apa segala macam gitu. Nah, kita juga paham nih, di lingkungan kita pastinya ada yang berpengalaman ya tanpa melalui sertifikasi. Tapi kan di zaman sekarang butuh yang namanya sertifikasi seperti STR tadi. Nah, tapi apakah itu membatasi bidan yang sudah berpengalaman di situ? Membatasi ruang lingkup pergerakan bidan yang sudah berpengalaman. Maksudnya ini kayak bidan-bidan yang terbang tinggi itu ya. Apakah akan terhalang dengan adanya aturan tersebut? Begitu ya maksudnya. Izin kami yang dulu di setengah itu. Oke, nggak apa-apa. Hari ini 3 kelompok, jadi maksimal diskusinya. Minggu depan masih diskusi kelompok. Minggu depannya kita tutorial, kemudian kita UTS, membuat dan polis brief. Ada bidan. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Rangga, di mana apakah bidan-bidan profesional itu terhalang dalam menjalankan praktiknya dari adanya pemberlakuan STR ini? Menurut kami, dari pemberlakuan STR ini sendiri tentunya bukan justru menjadi penghalang bagi bidan-bidan profesional yang belum memiliki STR dalam menjalankan praktik kebidanannya, tapi justru dengan adanya pemberlakuan STR ini membuat masyarakat itu lebih percaya, karena dengan mungkin jika kita memang percaya bahwa bidan tersebut profesional, tapi belum ada buktinya, belum ada bukti tanda registrasinya atau yang tertulisnya seperti itu, mungkin masyarakat hanya akan mendengar dari mulut ke mulut. Nah, untuk itu dari pemberlakuan STR ini justru akan membuat bidan-bidan itu terlihat profesional, yang lebih profesional lagi gitu. Jadi menurut kami sendiri hal tersebut tidak akan membatasi bidan-bidan profesional yang mungkin belum memiliki STR. Bahkan justru mereka sendiri bisa lebih termotivasi untuk melanjutkan pendidikan mereka dengan memiliki sertifikasi profesi tersebut, yaitu STR, supaya mereka juga lebih diakui di masyarakat dengan adanya tanda registrasi tersebut. Seperti itu dari kami untuk tanggapan dari Rangga. Mungkin dari pertanyaan Venuta tadi, Jangan ragu ya, teman anggota kelompok yang lainnya untuk memberikan pendapat. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Venuta terkait kebijakan pemerintah yang mengharuskan tenaga kesehatan termasuk bidan D3 untuk melanjutkan pendidikan ke S1 untuk bisa memperpanjang surat tanda registrasinya tadi. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Nah, untuk mengakomodir transisi ini, pemerintah biasanya memberikan waktu bagi bidan yang sudah bekerja dengan STR D3 untuk melanjutkan ke S1 melalui program RPL. Nah, program RPL ini merupakan rekognisi pembelajaran lampau untuk konversi. Program ini memungkinkan mereka yang sudah memiliki pengalaman kerja di lapangan untuk melanjutkan ke jenjang S1 dengan memperhitungkan pengalaman dan
pendidikan sebelumnya. Selain itu, ada juga dukungan beasiswa atau program pendidikan yang difasilitasi oleh institusi pendidikan dan pemerintah untuk membantu proses ini. Perannya pemerintah ini sangat penting ya, dan kenapa kemudian sektor kesehatan itu kita katakan spons juga sebagai lahan basah untuk menjadi bagian dari jualan politik ya. Ketika kita sudah berbicara ada proses pemilihan politik, ada pemilihan kepala daerah, tidak sedikit banyak jualannya adalah selain pendidikan tentu kesehatan itu menjadi jualan utama ya. Bagaimana nanti mereka memberikan pendidikan, beasiswa gratis contoh ya. Misalnya ada satu daerah ada pemilihan anggaplah gini ya, ini untuk teman-temannya yang akan memilih gubernur misalnya khususnya mungkin di Kalimantan Timur, sudah akan lihat visi misinya. Misalnya ada satu gubernur yang katanya akan memfasilitasi beasiswa sampai tingkat doktoral, apakah ya seperti kan itu tentu akan sangat baik, tapi ya kita akan lihat dulu seperti apa perencanaan atau yang disebut dengan plan strateginya, seperti apa strategi kedepannya, benar tidak ini hanya sekedar wacana saja ya. Oke. Jadi memang sangat penting dan ibu kita selalu percaya dan mengamini bahwa pemerintah daerah memang sudah punya nih yang namanya visi sendiri percepatan SDM, karena ini bagian dari breakdown atau implementasi visi Indonesia untuk menghasilkan generasi emas. Bagaimana kemudian hal ini misalnya contoh pada sektor kesehatan berarti berkaitan dengan SDM kesehatannya. Bagaimana pemerintah tingkat daerah mengelaborasi? Ya, mungkin karena keterbatasan waktu juga kita cukupkan untuk sesi dari kelompok kami ini. Mungkin nanti untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa lewat YouTube yang sudah Ibu bilang tadi. Nah, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dipahami adalah teknologi informasi. Kita akan berada di era disrupsi, ya. Nah, bagaimana kemudian kalau berbicara mengenai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019, tentu kita perlu memperhatikan namanya teknologi, ya. Teknologi atau metode-metode dalam praktik kebidanan. Pertanyaannya adalah bagaimana peran teknologi dalam praktik kebidanan ini, ya? Dan sejauh mana undang-undang ini memperboleh adaptasi terhadap inovasi medis. Ya, kan kalau kita bicara perkembangan teknologi kan banyak ya. Bagaimana nih perannya dan bagaimana undang-undang ini ya memperbolehkan atau beradaptasi dengan inovasi medis ini. Oke ya. Baik, terkait pertanyaan dari Ibu Sumarni, yaitu bagaimana peran teknologi dalam peran kebidanan dan bagaimana undang-undang ini memperbolehkan untuk beradaptasi di teknologi. Sejauh mana undang-undang ini memperbolehkan bidan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Adapun tanggapan dari kami yaitu Baik, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan di Indonesia mengatur peran bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta mengatur profesi bidan secara umum. Mengenai peran teknologi informasi dalam kebidanan, beberapa poin yang dapat kami sampaikan adalah yang pertama adalah penerapan teknologi dalam pelayanan, yang dimana teknologi informasi dapat mempermudah bidan dalam melakukan dokumentasi medis, mengakses data pasien, dan berkomunikasi dengan rekan medis lainnya. Hal ini meningkatkan efisien dan akurasi dalam pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada adaptasi terhadap teknologi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tidak secara eksplisit membahas teknologi informasi, tetapi memberikan landasan bagi bidan untuk mengadopsi dan memanfaatkan teknologi guna meningkatkan pelayanan. Peraturan ini mendorong penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, termasuk sistem informasi kesehatan dan telemedicine. Lalu yang terakhir ada pengaturan dan sertifikasi. UU ini tidak hanya mencakup pelatihan dan sertifikasi bidan, tetapi juga memberikan kerangka hukum untuk adopsi teknologi, asalkan teknologi tersebut mendukung standar dan praktik medis yang ditetapkan. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 memberikan fleksibilitas bagi bidan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi selama penggunaan teknologi tersebut sejalan dengan standar profesional dan etika dalam praktik kebidanan. Demikian tanggapan dari kami terkait pertanyaan yang dari Ibu. Sekian dan terima kasih.